Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Dan juga saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak Hendra Syaputra SMSI. Di sini saya Dewi Triputri Saragi dan bersama rekan saya lainnya yaitu Luis Nikeji Siahulu, Natalia Marbun, Yohanes Sinaga dan juga Fadil Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar manajemen. Sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian manajemen, saya memiliki sebuah kutipan yaitu orang bijak mengatakan ilmu itu bukan tentang apa yang dihafal, melainkan apa yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk menyampaikan kebermanfaatan itu diperlukan ilmu dan juga cara menyampaikan yang efisien. Maka dari itu, di pagi hari ini saya akan menjelaskan materi kita tentang pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan proses pengorganisasian seperti perencanaan, pergerakan, dan pengendalian atau wawasan. Untuk mencapai kegiatan yang efektif dan efisien. Kita juga perlu mengetahui mengenai tujuan manajemen. Adapun tujuan manajemen ialah 1. Bisa menentukan suatu strategi yang efektif serta efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Melakukan sebuah evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. 3. Mengatur dan menjaga kesehatan emosi, keuangan, dan semua sektor pada suatu perusahaan, supaya perusahaan tersebut bisa menjadi profit yang maksimal. Ada beberapa fungsi dari manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan, dapat dilakukan penilaian alternatif dalam mengambil keputusan agar mendapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Tujuan organizing wajib dijalankan dengan baik, agar dapat mengatur berbagai sumber daya manusia atau sumber daya lain. Dengan begitu, sumber daya di dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. 3. Fungsi penempatan. Di sini seorang pemimpin memiliki tugas menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan yang sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Fungsi ini bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar pekerjaan makin efektif dan efisien. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Tujuan controlling atau pengawasan ialah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer pada dasarnya adalah subjek dari kegiatan manajemen. Artinya, manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Peran manajer dalam organisasi manajer adalah seseorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam setiap organisasi bisnis, para manajer ini bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah diterapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Tugas manajer atau istilah apapun sebagai peranannya adalah untuk memastikan mewujudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen secara fungsional maupun operasional. Kalian manajemen terbagi atas 4. Yang pertama, kalian teknis. Yang kedua, kalian konseptual. Yang ketiga, kalian berkomunikasi dan berinteraksi.
Yang keempat, kalian dalam mengambil keputusan. Kemudian kita masuk ke dalam penjelasannya. Yang pertama, kalian teknis, yaitu kalian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalian konseptual atau conceptual skills, yaitu kalian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, dan termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Bahkan kalian untuk memprediksi masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kalian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, yaitu kalian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya adalah kalian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Yang keempat, kalian dalam pengambilan keputusan, yaitu kalian untuk mengidentifikasi masalah, sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tingkatan-tingkatan manajemen. Tingkatan-tingkatan manajemen yang dikemukakan oleh Nickel Mikhok 1997. Yang pertama, manajemen tingkat puncak atau top manajemen terdiri dari direktur utama, presiden direktur atau wakil direktur. Kalian yang diperlukan adalah kalian dalam hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle management terdiri dari para manajer, kepala divisi atau departemen, atau kepala cabang. Kalian yang diperlukan diantaranya adalah kalian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Yang ketiga, manajemen supervisi atau supervisory of first line management terdiri dari para supervisi, ketua kelompok, dan lain sebagainya. Kalian yang terutama perlu dimiliki adalah kalian komunikasi, pengambilan keputusan, waktu, dan juga teknikal. Yang keempat adalah manajemen non-supervisory terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah, pada umumnya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Kalian yang perlu dimiliki dalam level ini adalah kalian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu. Manajemen, seni, atau sains. Dalam seni, manajemen merupakan suatu ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian? Dapat dipahami, unsur dari keduanya tidak dapat dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari sejak lama, dan telah diorganisasikan menjadi sebuah teori. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni, di sini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan, diperlukan kerjasama dengan orang lain. Bagaimana cara memerintahkan orang lain agar dapat bekerja sama. Pada hakikatnya, kegiatan manusia pada umumnya adalah managing, atau mengatur. Untuk mengatur inilah diperlukan sebuah seni, di mana orang lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sains, manajemen sains adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana menerapkan ilmu sains dalam kegiatan manajemen, dan tentu dengan tujuan untuk mempermudah bisnis, meminimalisasi biaya yang harus dikeluarkan, dan meningkatkan keuntungan. Cabang dari teknik yang disertakan dalam pembelajaran bagaimana untuk melukiskan, menilai, mendesain, mengubah, mengontrol, dan termasuk pelaksanaan dari sistem-sistem yang tergabung dari manusia, material-material, dan teknologi. Dilihat dari waktu ke waktu, dan dengan keadaan yang relevan, manajemen sains dapat dipergunakan pada berbagai organisasi untuk memecahkan berbagai macam masalah yang meliputi logika dalam pemecahan masalah, pendekatan secara logis, konsisten, dan sistematis terhadap pemecahan masalah sangat berguna dan berharga sama dengan pengetahuan tentang teknik matematika itu sendiri. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.